Hasil hitung cepat atau quick count Pileg 2019 yang dibuat beberapa lembaga survei menunjukkan hanya 9 partai politik yang akan lolos dari ketentuan ambang batas parlemen 4%. Sementara 7 parpol lainnya tercatat tidak dapat melenggang ke Senayan. Berikut informasi selengkapnya. Ya, itu tadi hasil survei dari indikator politik. Kita masih bersama Mas Ikram. Mas Ikram, ini kalau kita melihat ada beberapa partai politik yang baru-baru semuanya nggak masuk ya? Iya. Semuanya nggak masuk. Semuanya nggak masuk. Semuanya nggak masuk. Dan ini karena penyebabnya karena memang mereka kurang meyakinkan kepada rakyat kita atau gimana kalau menurut amatan Mas Ikram? Ya, sebenarnya kan kita sudah melewati pemilu langsung ya. Legislatif kan udah lama ya. Memang di Orde Baru ada tindakan-tindakan yang dianggap tidak jurdil gitu ya. Namun pasca reformasi keterbukaan yang begitu besar gitu ya. Tidak ada dari faksi golongan tertentu, semua bebas untuk. Saya pikir dari proses reformasi ada 3 pemilu ya. Itu sudah membangun captive pemilih ya sebenarnya. Sehingga secara teoritis partai-partai baru itu butuh energi yang lebih besar karena 2004, 2009, 2014 itu partai-partai lama ini sudah membangun militansi basis tradisional pemilih ya. Boleh nggak? Nah, soal basis militansi pemilih tadi atau pendukung tadi, Hanura belum punya itu. Ya, kalau boleh nggak dibilang gitu? Makanya mereka sangat rentan sekali untuk masuk ke yang tidak lolos. Kalau kita lihat memang kan sebenarnya captive pemilih Hanura ini kan pemilih nasionalis gitu ya. Oh, itu kan berarti bertarungnya sama PDIP, Iya, bertarung itu. Tapi partai-partai lain kan punya diferensiasi ya. Misalnya kayak PDIP, dia image wong ciliknya ada segala macam ya. Kemudian ada partai nasionalis lain seperti Demokrat gitu ya. Kemudian mengusung nasionalis religius gitu ya. Kemudian ada Partai Gerindra dengan kuat asosiatif patriot dan segala macam ya dengan Hanura bukannya hati nurani rakyat, itu bukannya mencakup semua orang tuh. Iya, namun faktanya kan pemilih belum menangkap itu sebagai captive yang kuat gitu ya. Sehingga kalau hasil quick count kita kan cuma 1% Hanura. Ya. Semestinya bisa mengambil ceruk-ceruk dari partai yang segmennya sama seperti Nasdem, seperti Golkar ya terutama. Iya, kalau cuma 1% aja artinya untuk ukuran pemilu 2014 pun sekarang sebetulnya banyak pemilih Hanura yang bergeser ke partai lain gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat partai Hanura ini kan captive-nya hampir sama dengan karakter Golkar ya, karena embrionya dari sana ya. Golkar kemudian memecah Nasdem jadi Gerindra, kemudian ada Hanura ya. Tapi Hanura kan dilanda banyak peristiwa politik ya. Ada perpecahan di dalamnya gitu ya. Kemudian saya pikir kan base isu yang kuat, misalnya kalau kita lihat dalam proses kampanye 2019, Golkar mulai spesifik itu mengangkat isu salam 4 jarinya gitu ya. Kemudian Nasdem kuat dengan isu-isu pro rakyat yang lain. Kemudian bahkan partai baru seperti Perindo langsung dengan tawaran yang lebih spesifik seperti UMKM. Saya pikir ini yang gagal dihadirkan oleh
Partai Hanura Anda secara tidak melihat spesifik. ada satu strategi apapun yang dimunculkan atau sebetulnya strategi yang dimunculkan tapi tidak kena ke masyarakat atau gimana? Sebenarnya kalau kita mau karakteristikan pola campaign ya, memang kan ada yang namanya direct campaign ya, personal yang langsung gitu ya. Kemudian ada media recognition misalnya dengan jakun media yang di sana ada Nasdem yang begitu kuat. Kemudian ada juga yang membangun komunitas, community of relation, empowerment, services misalnya yang berbasis pelayanan dan segala macam. Ini kan dibangun sama partai-partai besar yang saya pikir semestinya langkah Hanura harus jauh lebih progresif gitu ya, sehingga untuk mendongkrak, apalagi di internal ada pembelahan yang tentu sangat mengganggu konsentrasi Pak Usman untuk menjalankan organisasi. Kalau kita melihat ini ada 3 partai di Orde Baru, ada Golkar, ada PDIP dan juga P3. Ini kalau kita lihat sekarang ini nasibnya kan agak-agak itu ya, hanya PDIP yang masih bertahan di papan atas gitu. Golkar juga ya masih kadang-kadang di nomor 2 dan nomor 3, dan kalau dari Quick Count kayaknya nampaknya kalah dengan anaknya sendiri ya. Gerindra itu anaknya Golkar itu kan? Sementara P3 ini termasuk yang paling bontot yang mungkin akan masuk ke parlemen. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pertama kalau kita melihat karakteristik ketiga partai lama ini kan 2 karakternya nasionalis, 1 agama ya. Memang persentase pemilih partai Islam itu cenderung menurun ya kalau kita lihat ya. Apalagi sekarang ormas-ormas kayak NU lebih terasosiatif ke PKB sehingga juga mendapatkan imbas P3 ya, di sana. Namun 3 hal ini yang kalau kita lihat, apalagi Golkar dirundung banyak duka kalau kita lihat peristiwa politik ya. Ada peristiwa terakhir itu misalkan ada kasus-kasus OTT dan segala macam itu berpengaruh nggak menurut Anda? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Memang ada perbedaan di ketiga partai karena ini partai lama, maka mereka sudah tidak lagi udah bukan lagi personal order ya. Misalnya kayak Gerindra itu personal order dia. Jadi kalau pucuk pimpinannya bermasalah, potensi runtuh ke bawah tuh begitu kuat itu ya. Misalnya juga Demokrat yang dia juara 1 tiba-tiba meleset langsung ke juara 3 dan 4. Nah, mereka pada partai lama mereka tidak bergantung ke personal order itu. Walaupun di PDIP memang masih kuat figur Megawati, tapi orang melihat juga cukup kuat. Figur di bawah kuat, para komposisi caleg, kemudian ada Presiden Jokowi di sana yang sangat asosiatif. Yang menarik Golkar ya, kenapa ketua umumnya sempat terjerat kasus korupsi, kemudian ada beberapa menterinya juga ikut terjerat KPK. Namun suara Golkar nggak tergerus karena dia sudah impersonal order, dia sudah sistem yang terbangun. Pola pemilih di bawah juga sudah kuat. Boleh gitu dibilang ini sebagai partai kader gitu, bukan partai yang kita bisa bilang ini partai kader yang kemudian sistemnya begitu kuat sehingga semestinya jika terjadi oleh partai lain, Golkar semestinya tergerus. Kalau kita lihat hasil deal Quick Count kita, selisih antara Gerindra dan Golkar bahkan hanya di bawah 1%. Bahkan saya lihat di semua quick count ya, artinya dengan potensi seperti ini kan kita nggak bisa menyimpulkan juara 2, juara 3-nya siapa. Artinya Golkar ini sebuah prestasi dengan banyaknya kasus, Golkar masih bisa bertahan bahkan dengan potensi 2 besar. Dari 2004 Golkar belum pernah turun dari 2 besar, ini saya pikir kelihayan partai tua yang udah mapan gitu ya. Nah itu Golkar. Bagaimana dengan partai-partai misalkan ya itu yang P3 tadi? Ini karena penyebabnya memang banyak tergerus ke PKB. Ya, memang di satu sisi ketika 2014 ya begitu ada semacam declare NU partai PKB segala macam, kemudian sekjennya bahkan juga caleg di PKB. Saya pikir ini mencoba membangun asosiatif, walaupun memang NU terlalu besar untuk dibangun asosiatif itu ya, karena faktanya NU juga ada yang ceruknya di Golkar pun ada. P3 ini mencoba menyeimbangkan itu ya, agar semua tidak lari ke tidak ada dari suara-suara P3 yang dulu itu ke PKS itu nggak mungkin ya? Captive-nya beda saya. Beda. Tapi PKS juga meningkat kan sebetulnya. PKS meningkat. Memang kalau saya lihat PKS memanfaatkan, maaf dalam tanda kutip ini, konservatisme agama yang menguat ya. Apalagi yang begitu? Yang apalagi yang di-trigger oleh beberapa peristiwa politik termasuk Pilpres 2019. Mereka begitu menguatkan itu ya. Bagaimana yang menarik itu soal PKS ini adalah koreksi kalau saya salah ya nanti.
pernyataan pertama ketika berdasarkan quick count bahwa PKS itu meningkat, yang mereka menyebutkan alasannya karena strategi mereka yang soal SIM seumur hidup. Bukan soal efek ekor jasnya karena dia pendukung Prabowo. Kalau menurut Anda gimana? Ya, saya melihat gini ya Mas ya, tidak bisa karena konsekuensi pemilu serentak ya. Memang ada, kalau kita lihat di pemilih Pak Prabowo ya, yang dapat berkah malah PKS ya selain Gerindra. Kalau kita lihat Gerindra kan tidak ada efek signifikan karena kenaikannya nggak sampai 1% dari pemilu 2014. Yang signifikan nih PKS ya. Justru PKS ya. PKS di aneka survei dia lemah, padahal terakhir dia bisa finish 8% ya. Saya pikir dia mendapatkan asosiatif dari dalam tanda kutip gerakan ganti presiden ini ya, yang kemudian dikuatkan, di-trigger oleh kelompok identitas agama ya. Identitas agama yang kuat di calon 02 rupanya tidak asosiatif langsung ke Gerindra ya. Mereka melihat ini calon pilihan identitas agama yang mereka usung. Namun ketika melihat partai, mereka lebih cenderung melihat PKS karena PKS lebih asosiatif. Yang pertama kali mendorong gerakan 2019 ganti presiden pun adalah pertama embrionya memang mereka yang mendorong. Kedua, mereka menunggangi dengan memang di sana banyak kelompok-kelompok yang cendekiawan yang hebat lah ya. Namun dalam kepentingan elektoral, politik elektoral, saya pikir mereka ikut menunggangin ya, berselancar di konservatisme agama yang menguat ya. Bagaimana mereka juga dalam konteks misalnya Habib Rizik gitu ya, yang sebelumnya tentu saya pikir pemikiran tidak selalu linear zaman dulu. Namun dalam konteks politik hari ini mereka menunggangi itu ya, sehingga mendapatkan efek dari konservatisme. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.